Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murdiwaddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Arif Mustaqim, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ismi Nilam Pratiwi Dirgahayu Afandi dari kelas BSA 1, NIM 203 104 0 3001. Saya tinggal di Desa Sukorejo, Bangsal-Sari. Taib, di sini saya akan membahas tentang zikir fida yang ada di Pondok Pesantren Ribatul Quran Maunasari, tepatnya ada di Desa Sukorejo, Bangsal-Sari, Jember. Untuk pembahasan pertama, yakni saya akan membahas kenapa alasan saya memilih untuk meliput atau membahas tentang kegiatan ini. Meskipun di beberapa daerah sudah ada, atau ini bukan suatu hal yang langka atau sangat unik, di beberapa daerah pun ada yang menyelenggarakan zikir fida ini. Tetapi saya mengangkut zikir fida ini karena ada sejarah di balik kenapa diselenggarakannya zikir fida ini di Pondok Pesantren Ribatul Quran Maunasari. Pertama-tama, ketika saya tanya kepada salah satu santriwati di pondok pesantren tersebut, saya tidak bisa meliput dia dengan video karena tidak berkenan. Jadi saya jelaskan secara alami saja. Di situ Ibu Nyai tersebut, Ibu Nyai yang ada di pondok pesantren tersebut bermimpi bahwasanya jadi di belakang pondok pesantren tersebut ada suatu kuburan. Memang ada suatu kuburan. Di situ beliau bermimpi bahwasanya beliau itu mendengar suara siksaan kubur, sedangkan tidak ada suara atau tidak ada orang karena orang-orang tersebut sedang tidur. Jadi di situ beliau itu mendengar suara-suara siksaan kubur, sehingga setelah beliau bermimpi akan hal tersebut, beliau mau menyelenggarakan zikir fida ini yang rutin diselenggarakan pada hari Selasa malam atau malam Rabu. Untuk fadilahnya sendiri, zikir fida ini adalah sebagai penebus dosa atau penebus kesalahan, tidak hanya untuk orang yang sudah meninggal saja, tetapi doanya pun bisa untuk orang-orang yang masih hidup, karena sesungguhnya mendoakan orang yang baik-baik itu adalah pahala yang sangat besar. Zikir fida ini bisa dilakukan sendirian atau bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, biasanya di hari Selasa malam itu kami berkumpul dari sholat maghrib. Jadi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di pondok tersebut. Itu tidak hanya santri dan santriwati saja, melainkan tetangga-tetangga yang ada di sekitar pondok tersebut pun bisa ikut dalam kegiatan tersebut, dan itu sudah dijadwalkan oleh anggota-anggota keluarga yang ingin dizikir fidakan. Itu sudah tersusun dan sudah mempunyai data-datanya. Jadi sehingga orang-orang sekitar pondok pun bisa ikut serta dalam acara atau pelaksanaan zikir fida ini. Banyak yang bilang bahwasanya zikir fida ini membutuhkan tumbal. Sebenarnya tidak sama sekali. Zikir fida ini tidak
tidak membutuhkan tumbal sama sekali. Ada yang bilang harus menyembelih seekor kambing atau sapi. Sebenarnya tidak sama sekali dianjurkan untuk mengorbankan atau menumbalkan sesuatu. Untuk tata caranya sendiri, kami biasanya memulai dengan sholat berjamaah dari maghrib, kemudian dzikir fidanya itu dilakukan setelah sholat jamaah maghrib. Awalnya dengan niat, lalu bertawasul kepada Rasulullah, kepada syekh-syekh, kepada wali-wali, lalu ditawasulkan juga kepada orang yang mau dihadiahi dzikir fida tersebut. Lalu setelah itu dzikir fida itu tuh terbagi menjadi dua, ada dzikir fida sugro dan kubro. Yang dilakukan di Pondok Pesantren Maunah Sari ini yakni dzikir fida sugro, yaitu membaca 71.000 kali bacaan tahlil, lalu diakhiri dengan doa, lalu sholat berjamaah, sholat isya. Setelah itu baru selesai. Untuk dzikir fida kubro sendiri yakni membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 70.000 atau 71.000 kali pembacaan surat Al-Ikhlas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.